Anda menyaksikan segmen khusus CNBC Indonesia Economic Update. Kita akan bahas terkait subsidi upah dan perkembangan tenaga kerja Indonesia saat ini. Eksklusif untuk Anda dari tim kami, saya sudah tersambung langsung bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Selamat pagi Ibu Ida, kabar sehat? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat. Semoga Mas Erwin dan penonton CNBC juga sehat semua. Amin, ini doa kita bersama Ibu Ida ya. Kita banyak berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ibu Menteri, ini kita juga berbicara kesiapan memasuki era industri 4.0. Bagaimanakah kesiapan SDM kalau kita berbicara mengenai bangsa Indonesia? Ya, saya kira pandemi COVID-19 ini semakin membutuhkan kita untuk menyiapkan sumber daya manusia kita lebih baik lagi. Kenapa? Karena ternyata pandemi COVID ini mendorong percepatan transformasi ketenagakerjaan ke arah revolusi industri 4.0. Jadi ada percepatan revolusi industri 4.0. Sementara kita masih punya pekerjaan dengan kualitas sumber daya manusia kita. Kalau kita lihat data profil ketenagakerjaan kita masih punya tanggungan karena pendidikan angkatan kerja kita ini didominasi 55,9% didominasi oleh tenaga kerja dengan tingkat pendidikan SMP ke bawah. Sementara pandemi ini mendorong percepatan revolusi industri 4.0. Jadi ada upaya percepatan kita untuk melakukan segala langkah agar sumber daya manusia kita bisa memenuhi kebutuhan pasar kerja yang ternyata sangat dinamis ini. Ya, kemudian Ibu, untuk hal terbaru apa yang bisa diupdate strategi dari Kemenaker sendiri untuk bisa menghadapi transformasi kebutuhan pasar tenaga kerja di era industri 4.0 ini seperti apa saja? Ya, kami menyusun strategi dan langkah untuk memitigasi kebutuhan pasar kerja dan proses link and match pasar kerja di era industri 4.0. Yang kami lakukan adalah melakukan pelatihan vokasi yang terintegrasi dengan informasi pasar kerja, kemudian sertifikasi dan penempatan. Jadi kalau kami sering dalam satu tarikan nafas, proses pelatihan vokasi, kemudian sertifikasi dan penempatan. Apa yang kami lakukan? Kami harus melakukan analisa dinamika permintaan dan penawaran tenaga kerja. Kami juga harus mau tidak mau harus menyiapkan kompetensi baru. Tadi saya katakan karena percepatan revolusi industri 4.0 itu mau tidak mau kami harus melakukan penyiapan kompetensi baru dengan kebijakan triple scaling, reskilling dan upskilling. Kemudian untuk memastikan bahwa tenaga kerja kita juga siap di pasar kerja, kami juga harus mengoptimalkan pemagangan. Ini salah satu cara agar ada kesesuaian antara skill dengan kebutuhan pasar kerja, kebutuhan industri. Kemudian peningkatan soft skill dengan produktivitas pekerja, dan pasti itu membutuhkan redesign kurikulum dan metode dengan pendekatan human digital skill dan metode blended training. Sekarang sudah karena COVID ini kan mau tidak mau kita harus memblended training-training yang kita lakukan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengoptimalkan proses kolaborasi antara dunia industri, lembaga pelatihan, Kadin, Apindo, asosiasi untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi. Itu yang saya kira yang sedang akan dan terus kami lakukan. Baik, Ibu Menteri, sebagai pemahaman bagi kami, Ibu, gambaran mengenai data-data ketenagakerjaan di Indonesia yang terakhir langsung dari kementerian, apa saja yang bisa kita jadikan pegangan?
Mungkin bisa diawali dari jumlah pengangguran, kebutuhan, kemudian angkatan kerja dan persentase juga tentu saja Ibu Menteri mengenai antara jumlah tenaga kerja dan kualitas yang sesuai permintaan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Sebenarnya pencapaian kita pada sektor ketenagakerjaan sebelum pandemi COVID-19 sesungguhnya menunjukkan perbaikan. Kalau kita lihat data, pengangguran terbuka kita Februari 2020 itu sudah berada di 5%, tepatnya 4,94%. Namun karena COVID yang datang tanpa kita undang, Agustus 2020 pengangguran kita melonjak menjadi 7,07%. Ini Agustus ya. Dengan segala cara pemerintah dengan seluruh stakeholder berupaya memitigasi pandemi COVID-19 pada sektor ketenagakerjaan. Kita bisa melihat pengangguran kita pada Februari 2021 berkurang menjadi 6,26%. Contoh lain ya, pekerja sektor formal pada Februari 2020 itu mencapai 43,36%. Cukup bagus kan, tapi kemudian menjadi drop menjadi 39,53%. Tapi kemudian dengan segala upaya tadi yang saya sampaikan, Agustus 2020, alhamdulillah, Februari 2020 kita bisa lihat bahwa sudah agak dekat, sudah on the track lah, menjadi 40,38%. Jadi kalau lebih lanjut, kalau kita lihat profil penduduk yang bekerja pada Februari 2021, jika kita lihat dari tingkat pendidikan memang masih didominasi oleh pekerja dengan lulusan SMP ke bawah. Ini 55,9%, tadi sudah saya sampaikan. Dan pekerja dengan lulusan universitas SMK dan SMK dan SMA itu mencapai 22,5%. Ini profil ketenagakerjaan kita. Memang menjadi berat karena adanya pandemi COVID-19 yang sudah kita lakukan 5 tahun ke belakang itu sudah bisa kita lihat hasilnya, tapi ternyata karena pandemi yang luar biasa dampaknya pada ketenagakerjaan kita. Install aplikasi kami CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk mengikuti perkembangan terkini berita bisnis dan ekonomi.